Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 2 April 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami, karena Yesuslah yang menguatkan kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Yansen Siregar. Kepada Saudara Yansen, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi tanggal 2 April 2023 berjudul Karena Dia Akan Menguatkanku. Ayat inti terdapat di 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Pemeliharaan Tuhan mencakup semua makhluk ciptaannya. Dia mengasihi mereka semua dan tidak membuat perbedaan, kecuali bahwa Dia memiliki belas kasihan yang paling lembut bagi mereka yang dipanggil untuk menanggung beban hidup yang paling berat. Anak-anak Allah harus menghadapi cobaan dan kesulitan, tetapi mereka harus menerima bagian mereka dengan semangat gembira, mengingat bahwa untuk semua yang dunia lalai berikan, Allah sendiri akan membalas mereka dengan kemurahan yang terbaik. Dikutip dari The Ministry of Healing, halaman 199. Dalam gereja semua zaman, para utusan yang ditunjuk Allah telah membuka diri mereka sendiri kepada celaan dan aniaya demi kebenaran. Tetapi, kemanapun umat Allah dipaksa pergi, meskipun seperti murid yang kekasih, mereka dibuang ke pulau-pulau terpencil. Kristus akan mengetahui di mana mereka berada dan akan menguatkan serta memberkati mereka, memenuhi mereka dengan kedamaian dan sukacita. Dikutip dari Testimonies for the Church, jilid 9, halaman 227. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Yansen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Paulus berkata, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Mengapa demikian? Roh Nubuat membantu menjawab dalam Counsels on Sabbath School Work, halaman 90 paragraf 1, berkata, Sang Rasul berkata, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saat merasakan kelemahannya, dia dengan iman memegang Yesus Kristus dan kasih karunia-Nya. Sebab memang Kristuslah yang menyertai Paulus dan Kristuslah yang memberikan kasih karunia kepada Paulus, sehingga Paulus dapat menanggung kesesakan dan aniaya. Karena memang Yesuslah kekuatan kita. Suratnya nomor 43 tahun 1899 paragraf 55 menyatakan, Kristus adalah kekuatan kita. Dia dapat memampukan kita untuk berdiri tidak rusak, benar, murni, kudus di dalam pencobaan. Hanya dalam kekuatannya sendiri kita dapat menanggung kekerasan sebagai prajurit yang baik. Dengan Kristus bertahta di dalam hati kita, kita dimampukan untuk mencapai standar tertinggi, dan di sorga nama kita tampil sebagai pemenang karena kita sempurna di dalam Dia. Perhatikan Roh Nubuat berkata,
hanya dalam kekuatan Kristus sendiri kita dapat menanggung kekerasan sebagai prajurit yang baik, yaitu prajurit yang Yesus mampukan untuk berdiri tidak rusak, benar, murni, dan kudus di dalam pencobaan. Inilah yang Paulus alami. Karenanya penting sekali untuk memiliki Kristus sebagai kekuatan kita. Jika tidak, kita kalah. Testimonies for the Church, volume 3, halaman 453, paragraf 1, menyatakan, kita akan mendapati diri kita diliputi oleh pencobaan yang tak terhitung jumlahnya, dan kita harus mendapatkan kekuatan di dalam Kristus untuk mengatasinya atau dikalahkan olehnya dan kehilangan jiwa kita. Jika dikatakan harus, artinya tidak ada pilihan yang lain. Kita harus mendapatkan kekuatan di dalam Yesus saja, sebab dalam kekuatannya Yesus sendirilah kita dapat dimampukan. Kalau tidak, maka kita hilang dan binasa. Dalam nasihatnya yang lain, Roh Nubuat menekankan, Australian Union Conference Record tanggal 12 Juli tahun 1899 paragraf 22 berbunyi, ada kasih karunia dan kekuatan di dalam Kristus untuk memampukan kita bangkit mengatasi godaan iblis yang memikat dan menggila dan membawa kita ke salib Kalvari sehingga kita dapat menjadi pekerja yang aktif, berbakti, setia demi kebenaran. Inilah yang Paulus nyatakan bahwa di dalam Yesus Kristus ada kasih karunia dan kekuatan, dan inilah yang Paulus alami sehingga dia dapat menjadi prajurit Kristus yang aktif, berbakti, dan setia demi kebenaran. Dan ini juga untuk kita yang percaya. Kristuslah kekuatan kita, dan dari Kristuslah kita terima kasih karunia. Kita bertumbuh dalam kasih karunia dan kekuatan hanya di dalam Yesus. Sebab memang Yesuslah yang berjanji untuk menyertai kita senantiasa sampai kesudahan. Perhatikan apa yang renungan hari ini nyatakan dalam Agama yang Bersinar, halaman 103, paragraf 2, berkata, tetapi kemanapun umat Allah dipaksa pergi, meskipun seperti murid yang kekasih, mereka dibuang ke pulau-pulau terpencil, Kristus akan mengetahui di mana mereka berada dan akan menguatkan serta memberkati mereka, memenuhi mereka dengan kedamaian dan sukacita. Inilah bukti bahwa Yesuslah yang menyertai kita dan bukan oknum yang lain. Sebab Yesus yang tahu di mana kita berada, dimanapun kita dibuang. Dan Yesus bukan hanya tahu di mana kita berada, tetapi Dia juga beri kita kekuatan. Dia berkati kita, Dia penuhi kita dengan kedamaian dan sukacita. Sebab memang Yesuslah yang menguatkan kita. Karenanya Roh Nubuat menasihatkan dalam Manuskrip Releases volume 5 halaman 254 paragraf 4 berkata, dengan doa yang terus-menerus, kita harus membawa Kristus ke dalam hidup kita. Dari Dia, kita menerima kasih karunia yang akan menyanggupkan kita untuk menang. Hanya dengan menerima kasih karunia ini, kita dapat maju terus dari kekuatan ke kekuatan dan mendapatkan kebugaran untuk hidup yang kekal. Kita akan menghadapi konflik dan pencobaan, dan kita harus menghadapinya dalam Roh Kristus. Juru Selamat berkata, cukuplah kasih karuniaku. Hanya dari Kristus kita menerima kasih karunia yang sanggupkan kita untuk menang. Dan kasih karunia Kristus tersebut adalah Roh-Nya Kristus itu sendiri. Dan Roh Kristuslah yang mampukan kita untuk hadapi konflik dan pencobaan, serta maju terus dari kekuatan kepada kekuatan, sampai menerima hidup yang kekal. Yesuslah yang menguatkan kita oleh kehadiran Roh-Nya dalam hati kita. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus.
Terima kasih atas nasihat yang menguatkan kami pada pagi hari ini, bahwa dalam menghadapi pencobaan dan kesulitan, penderitaan dan aniaya, kami memiliki Kristus yang menguatkan kami. Sebab Dialah yang berjanji untuk menyertai kami, dan Dialah yang tahu di mana kami berada. Kemanapun kami dipaksa pergi, dan kemanapun kami dibuang, bahkan sampai ke pulau terpencil, Yesus tahu di mana kami berada. Dan Dialah yang menguatkan, memberkati, dan memenuhi kami dengan damai dan sukacita. Dan oleh karenanya, penting bagi kami untuk berdoa setiap hari, terus-menerus, agar kami dibawa ke dalam Kristus, dalam hidup kami, dan menerima kasih karunia-Nya yang sanggupkan kami untuk menang. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus, dan tolong kami, agar hidup kami dari hari ke hari menjadi hidup yang menang, sebagaimana Engkau menang. Hingga pada waktu Engkau datang yang kedua kali, kami semua didapati benar dan layak untuk menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.